Di video ini saya akan melanjutkan topik diskusi kita mengenai steel plate shear wall. Secara khusus di video ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membandingkan perilaku Stephen versus Unstephen SPSW secara ringkas ya. Lalu kemudian nanti saya akan memperlihatkan pengujian SPSW supaya kita bisa mengamati bagaimana perilakunya ketika diberikan beban cyclic test, beban pengujian berulang ya. Sehingga nanti di akhir video ini kita paham bagaimana mekanisme penyerapan energi pada SPSW. Oke ya. Namun sebelum saya mulai, saya mau menyambut bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel belajar struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih bedanya perilaku Stephen versus Unstephen SPSW? Jadi ibaratkan sebuah portal bangunan seperti begini. SPSW-nya kita pasang di bagian tengah ini, sementara portal di kiri dan di kanannya ini akan berfungsi untuk menahan beban gravitasi saja. Gravity frame ya. Jadi ketika beban gempa terjadi, dia akan secara otomatis akan terserap oleh SPSW-nya ini. Dia akan melewati gravity frame dan masuk kepada SPSW-nya. Nah, konsep yang digunakan ketika mendesain Stephen SPSW dengan pengaku adalah mengikuti apa yang kita kenal dengan sebutan flat girder. Jadi, ibaratkan kita memutar bangunan ini. Ya, kalau kita putar bangunan seperti ini kita bisa melihat SPSW ini seperti balok. Ya, bebannya melintang karena baloknya tidur seperti begini. Nah, ini SPSW ini bisa dianggap sebagai plat badan sebuah balok WF, misalnya WF raksasa, ya. Ini adalah sayap atas dan sayap bawah, sementara yang ini adalah pengaku-pengakunya. Jadi pendekatan SPSW dengan pengaku itu mirip sekali dengan desain plat girder. Ya, memang di channel ini belum ada saya cover mengenai topik plat girder, kedepannya saya rencanakan akan ada. Kalau kalian bayangkan itu plat girder itu adalah seperti balok dengan web langsing. Ya, saya ada diskusi mengenai balok, kalian bisa cek di sini ketika kita mendiskusikan mengenai kekuatan geser balok. Ya, jadi di situ kita harus menjaga kelangsingannya tidak terlalu besar. Ada batas kelangsingan yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi tekuk. Ya, kalau dia mengalami tekuk, dia tidak bisa mengalami leleh secara geser. Itu konsepnya. Jadi kita mengandalkan kekuatannya pre-buckling strength sebelum plat badan itu mengalami tekuk. Nah, untuk itu supaya dia tidak mengalami tekuk, kita harus memiliki ketebalan yang cukup, atau kalau tidak, kita akan menyediakan pengaku-pengaku stiffener yang cukup banyak dan cukup rapat untuk menjaga platnya ini tidak kaku, tidak buckling maksud saya. Sehingga nanti kita bisa mencapai kelelehan geser yang sudah kita tahu dari balok desain balok menahan beban geser itu adalah 0,6 FY kali AW. AW-nya itu adalah nanti tebal plat SPSW yang digunakan di sini dikalikan dengan lebar portal ini ya. Di sisi yang lain, sedikit berbeda kalau Unstephen SPSW tanpa pengaku, karena dia tidak diberikan pengaku, tidak berikan stiffener, plat tipis tersebut mengalami tekuk. Tapi itu by design. Memang plat tipis itu direncanakan menekuk. Sehingga dia, ketika dia menekuk, ya, dia akan membuat alur-alur seperti begini. Nanti akan saya perlihatkan supaya lebih jelas. Sehingga dia seperti bracing, seperti pengaku lateral yang menyilang di plat ini, dan kemudian portal di sekitarnya itu akan berfungsi menahan dia menjadi satu kesatuan portal dengan pengaku lateral. Ya, jadi kita menggunakan post buckling strength namanya. Ada nanti konsep kekuatan post buckling strength yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya. Oke, supaya lebih paham bagaimana Unstephen SPSW itu menahan beban lateral, saya akan memperlihatkan satu pengujian di sini, pengujian
spesimen SPSW 3 lantai, namun ini skalanya 1:3 ya. Jadi kalau di realnya ini itu tingginya kira-kira 12 meter. Jadi spesimennya ini kalau dibagikan 3 itu sekitar 4 meter lah ini tingginya, dan lebarnya sekitar 2,5 meter ini. Dan ini spesimennya yang diwarnai putih ini sengaja dicat supaya nanti pada saat pengamatannya bisa terlihat lebih jelas. Dan ini gravity mesh frame-nya tadi ya, ada kolom dan massa lantainya ibaratnya di sini, dan konektor antara gravity mesh dengan SPSW terlihat di sini. Jadi saya mau memperlihatkan beberapa detail di sini supaya kalian paham konteksnya. Jadi ini SPSW kita, spesimen yang sudah dipersiapkan dan dipasang, diangkur ke bawah. Di sini ngomong-ngomong, bawahnya ini sering dikenal dengan strong floor. Jadi sebuah lab struktur pengujian gempa biasanya memiliki ini strong floor, di mana kita mengangkur benda uji itu ibarat seperti lantai yang kuat gitu ya. Lalu kemudian nanti ada pembebanan yang didorong dari strong wall ya. Ini alat pembebanannya itu mendorong spesimen kita ini dari arah lateral ya. Lalu kemudian di kiri kanan spesimen ini dipasang gravity mesh ini untuk mensimulasikan lantai bangunan ya. Ini lantai bangunan, ini kolom yang hanya menahan beban gravitasi. Lalu kemudian ini sedang menghubungkan antara gravity mesh dengan steel plate shear wall-nya. Dan kemudian dipasang kiri dan kanan ibarat seperti bangunan juga memiliki tipikal kiri dan kanan identik. Dan dipasang kemudian lantai keduanya baik di arah kiri, di arah kanan. Seperti terlihat di sini sudah terpasang posisi 2 lantai kiri dan kanan, north and south. Dan dilanjutkan dengan lantai yang ketiga dipasang gravity mesh frame-nya, dan ini bentuk spesimennya ketika sudah siap untuk diuji ya. Lalu kemudian saya akan memperlihatkan ini bentuk potongan dari samping ya. Ini spesimen yang akan kita uji. Ini strong floor-nya, ini strong wall-nya. Strong wall-nya ini sebagai dudukan untuk aktuator. Aktuator itu bentuknya seperti begini. Ini adalah alat untuk mendorong spesimen ini mensimulasikan beban gempa dari arah lateral. Ada satu aktuator per lantai ya, ini dan ini bisa dikontrol aktuatornya untuk mengikuti distribusi beban gempa yang saya sudah pernah bahas di channel ini. Bisa dilihat linknya di sini mengenai perhitungan beban gempa statik. Itu beban gempanya itu semakin ke atas semakin besar. Jadi ini aktuatornya bisa bekerja secara sinkron untuk mensimulasikan beban gempa. Lalu seperti terlihat di sini tampak dari atas, beban gempanya itu disalurkan kepada gravity mesh. Lalu karena gravity mesh itu dihubungkan kepada SPSW, sehingga SPSW ini yang akan menyerap energi gempanya. Karena gravity mesh ini koneksinya adalah pin connection. Ya, pin connection itu berarti tidak bisa menahan momen, sehingga dia memberikan kepada portal yang bisa menahannya. Dan ini bentuknya kelihatan dari fotonya ini adalah aktuator penghubungnya kepada gravity mesh-nya yang mendorong spesimen kita. Nah, dalam satu pengujian biasanya ada yang dinamakan loading history atau loading protocol. Cyclicnya seperti kurang lebih begini. Ada banyak protokol yang bisa digunakan. Nanti akan saya coba diskusikan secara khusus mengenai loading protokol. Tapi yang bisa dilihat di sini adalah pembebanannya itu diberikan maju mundur dari mulai displacement yang kecil sampai akhirnya displacementnya cukup besar. Ya, dalam perjalanannya tentunya banyak kerusakan atau yang harus terjadi karena proses penyerapan energinya. Ya, saya akan memperlihatkan satu footage di sini, pengujian yang saya gunakan di sini. Ini videonya adalah salah satu SPSW di lantai 2, terlihat dari samping. Itu pengujiannya sebenarnya sangat lambat ya, tapi dalam video ini sudah dipercepat sehingga seolah-olah dia dinamis, padahal sebenarnya pembebanannya sangat cukup pelan sekali. Dan ini alur-alur ini adalah sengaja dibuat ini di garis-garis ini untuk membantu pengamatan ya. Dan ini terlihat bagaimana SPSW itu berperilaku ketika diberikan beban dorong. Ya, dia membentuk alur-alur seperti seng di sini. Nah, alur-alur seperti seng ini, lembah dan gunungnya,
itu sebenarnya dia itu di daerah tersebut itu mengalami tarik. Sehingga kita bayangkan seperti pengaku ya, yang berfungsi menarik atau menahan portalnya supaya tidak berdeformasi terlalu besar. Jadi pelat yang tipis ini, ketika dia menekuk, dia akan membentuk bracing, series of bracing, banyak bracing yang berfungsi menahan portalnya tidak berdeformasi terlalu jauh, tapi dengan demikian dia mengalami kelelehan. Jadi dia berkorban mengalami kelelehan supaya portalnya tidak berdeformasi terlalu jauh. Saya mungkin putarkan kembali supaya kalian bisa mengamatinya, perilakunya bagaimana. Ini pada awal-awal pembebanan, ya kelihatan memang pelatnya itu masih berwarna putih, catnya belum mengelotok atau terkelupas, tapi seiring dengan pelatnya itu didorong, maksudnya spesimennya itu didorong maju mundur semakin jauh, itu pelatnya itu akan mengalami kelelehan dan terlihat dari catnya yang mengelupas. Nah, perhatikan kembali sebentar ini, saya harus mundur. Perhatikan kembali ketika dia sudah mengalami tekukan yang cukup besar, itu ada rangkaian gelombang-gelombang. Ketika dia didorong ke kanan, gelombangnya membentuk series ke arah kanan, dan ketika ditarik ke arah kiri, gelombangnya itu akan berbentuk ke arah kiri juga, membentuk bracing, ya. Kira-kira begitu perilakunya. Jadi kalau kita lihat, ini satu foto pada saat kondisi tertentu, ini gelombang-gelombang ini seperti up and down mengikuti pola Seng, ini adalah seperti susunan rangkaian bracing, ya. Bracing, dan karena dia mengalami tarik, ini sering disebut dengan istilah tension field action. Jadi areal tarik ini yang berfungsi menahan portalnya. Begitulah fungsi pengaku kan. Dia pengaku itu adalah menahan gaya tarik untuk membuat portalnya lebih kaku. Kira-kira seperti begitu. Jadi energy dissipating element pada SPSW itu adalah ketika plat yang tipis tadi yang tidak diberikan pengaku, dia menekuk. Ketika dia menekuk, dia membentuk diagonal tension field action namanya. Diagonal tension field action itu seperti kita punya bracing, pengaku lateral. Jadi kalau kita kembali kepada diskusi portal sederhana begini, itu SPSW ibaratkan satu dulu ya, satu bracing dulu ya. Ini bracing ketika dia didorong ke kanan, ini bracing ketika dia didorong ditarik ke kiri. Nah, kita tahu bracing itu kalau dia cukup langsing, dia hanya bisa bekerja ketika mengalami tarik. Jadi, ketika portal ini didorong ke kanan, portal yang bracing yang bekerja adalah bracing A. B tidak bisa bekerja karena dia mengalami tekan, ya. Kemudian ketika portalnya ditarik ke kiri, yang bekerja adalah bracing B, sementara A-nya itu akan tertekuk. Nah, kalau itu diulangi seperti protokol yang tadi saya sampaikan, up and down dari mulai drift yang kecil ke drift yang besar, itu akan terlihat kurva seperti begini. Dia kalau dia ditarik, dia mampu menahan kekuatan tariknya sampai dia mengalami leleh, kemudian dia unloading dan mengalami tekan, dia hilang kekuatannya. Dan kalau ini digabungkan, bracing A dan bracing B, inilah komposit dari keduanya, bracing A dan bracing B, dan ini sering dikatakan dengan hysteretic loop, kurva histeresis. Jadi semakin luas ini kurva histeresisnya, berarti dia semakin banyak menyerap energi dari dorongan gaya gempanya. Ya, kira-kira begitu mekanisme penyerapan energi pada SPSW. Dan ini saya memperlihatkan satu hasil pengujian dari peneliti Berman dan Bruno tahun 2005. Ini memperlihatkan hasil pengujian SPSW satu lantai yang mereka lakukan. Dan ini masih ada gabungan antara plat dan portal karena portalnya juga memiliki kekakuan sehingga bisa menahan energi gempa. Kalau portal ini diambil kekuatannya, di subtrak dari hasilnya, itu akan terlihat ini hanya kontribusi dari infill plate-nya saja. Terlihat di sini akan sangat mirip sekali perilakunya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami bagaimana perilaku SPSW. Tahap selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya saya akan mendiskusikan pemodelan SPSW menggunakan strip model dan bagaimana kita mendesainnya menggunakan konsep capacity design principle. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu kembali.